Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, 10 LP2. Di sini kami akan menjelajahi Museum Raja Ali Haji yang akan dipandu oleh Bapak. Saya Raja Zainuddin. Selamat menyaksikan. Boleh dalam museum. Lihat depan ini boleh mulai sejarah Batam ya. Jadi Batam itu mulai awal pemerintahannya itu pada tanggal 18 Desember 1824. Itu dimulainya dari mana? Ini namanya Raja Isa atau dikenal Nom Isa. Nom Isa ini siapa? Nom Isa ini pemimpin pertama di Pulau Batam di masa itu Kerajaan Liaulingga 1824. Kerajaan Liaulingga itu di bawah kepemimpinan Sultan Abdurrahman Muazzam II. Dan Kerajaan Liaulingga yang ke-10. Masa itu masuk Belanda. Saya berhubungan kerjasama Belanda baik, hubungan baik. Jadi ditugaskan Raja Isa ini atau Nom Isa ini oleh Sultan Abdurrahman Kerajaan Liaulingga untuk menjadi penguasa di Pulau Batam dan wilayah takluknya dan pulau-pulau sekitarnya. Ini sketsa Raja Isa, bukan foto asli. Ini didapat dari mimpi zuriatnya yang ke-7. Nih, zuriatnya yang ke-7 dia mimpi bertemu Raja Isa 3 kali. Akhirnya oleh dinas kebudayaan dipanggil seorang pelukis, direka-reka wajahnya sehingga yang ada kemiripan yang seperti ini. Jadi Raja Isa ini seorang pemimpin atau amir di Pulau Batam yang pertama sekali di Kerajaan Liaulingga. Ya. Jadi tanggal dia ditunjuk dikukuhkan itu tanggal 18 Desember 1824, 1829. Ya. Dia bertanda tangan di situ, Sultan Abdurrahman, dari Belanda ada juga, dari yang di Kepulauan Mudanya Raja Jafar dari Kepulauan Muda ke-6. Ini namanya lilin sambang. Lilin sambang ini uniknya dia terbuat dari sarangnya lebah. Kalau madu lebah dijadikan untuk konsumsi makanan dan minuman, namun sarang lebahnya oleh orang zaman dahulu digunakan untuk membuat lilin. Nah, lilin ini namanya lilin sambang. Jadi sarang lebah itu dipanaskan, kemudian dicetak, dijemur, jadinya lilin. Ini lilin. Lilin itu kan digunakan di masa ada saya ini awal sejarah museum. Ini awal museum. Jadi awal gedungnya museum ini, kalau gedungnya ini tidak semata-mata sengaja diajukan untuk buat museum, melainkan gedung ini awalnya gedung MTQ Nasional yang ke-25 tahun 2014. Jadi gedung ini awalnya untuk lomba ngaji MTQ Nasional yang ke-25 pada waktu itu Provinsi Kepulauan Riau. Oleh Provinsi Kepulauan Riau ditempatkan di Pulau Batam, di Kota Batam. Oleh Kota Batam ditempatkan di sini. Nah, setelah acara MTQ Nasional yang ke-25 itu berlangsung, gedung ini dihibahkan dari provinsi untuk Kota Batam dijadikan museum. Dijadikan museum, dihibahkan Kota Batam dijadikan museum. Hal ini replika daripada kapal Malaka World Mirage. Kapal ini kapal perangnya milik Belanda yang dibuat di Malaka. Mempunyai dua bentuk kombinasi, banyak bentuk Nusantara dan belakang untuk Eropa. Kapal ini yang digunakan Belanda untuk Kerajaan Liaulingga oleh panglima perang yang namanya Raja Ali. Kapal ini dapat ditenggelamkan di Laut Bintan, tepatnya di Laut Tanjung Pinang pada tanggal 6 Januari. Oleh Kota Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari itu menjadikan tonggak hari lahirnya Kota Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang itu ulang tahunnya di 6 Januari. Kalau Kota Batam di 14 Desember.
satu lagi. Oke. Ini ya. Satu lagi ya, satu lagi baru sesen kalau mau tanya-tanya. Ini namanya topeng Mayo. Topeng Mayo ini dia terbuat dari kayu. Ini umurnya sudah 200 tahun. Sudah lama. Jadi zaman dulu hiburan orang-orang Melayu ini salah satunya ini topeng Mayo. Topeng Mayo ini dia di atas panggung. Kemudian pemerannya menggunakan topeng. Dia bikin satu teater, satu cerita rakyat di atas panggung. Tentu dari orang lama. Ini sebagai hiburan. Karena dulu kita belum punya belum bisa online, belum punya HP. Jadi salah satu hiburan rakyatnya namanya Makyong. Ini namanya topeng Makyong. Jadi Makyong itu, teater Makyong itu pemerannya menggunakan topeng yang terbuat dari kayu ini. Ini diadopsi daripada Thailand. Pindah ke sini jadi adat budaya sini diubah sesuai bahasanya jadi bahasa Melayu sehingga orang yang nonton paham. Generasi penerus Melayu ini masih ada sekarang bertempat di Pulau Panjang dekat Barat. Jadi pemeran itu menggunakan topeng. Topeng ini mempunyai nama masing-masing. Kalau yang kuning ini namanya Wahid. Kalau yang merah itu namanya Awang. Kalau yang putih yang ini kecil, ini pemerannya perempuan, namanya Ina. Oke, saya tanya. Biasanya kalau pembuatan topeng ini Pak, dia menggunakan apa bahan dasarnya? Bahan dasarnya kayu. Kalau kayu apa yang jelas jenis kayu yang keras. Ada kayu lilin, kayu langka, jenis kayu. Ini baru 200 tahun masih ada kayu. Jadi tergantung dari pemain ayunnya dari Ini karyanya Kakak biasanya menggunakan topeng ini biasanya karya apa? dia bukan tarian, dia semacam drama, panggung drama, teater, OPJ. Cuma OPJ kan lawak. Kalau ini dia cerita rakyat, misalnya tentang Siput Gondang itu tuan putrinya melahirkan Siput, anaknya dibuang gitu. Itu lagi. Kalau dengan serius tanya itu sama bapak itu kalau jaga mesin. SMK 2 kelas 10. Raja di sana juga. Tapi dia kelas 11. Namanya Raja Naisa Sailani. Dia kelas 11, Budina 3. Sudah. Raja Batu sampai ke luar negeri. Nama pabriknya Batam Bristol. Nama pabrik. Jadi cetakan batu-bata itu menggunakan mesin. Kalau dulu juga mesin itu engine. Jadi batu engine lama kelamaan jadi batu mesin. Jadi asalkan batu itu dari mesin. Pabriknya kita batu. Sekarang kita terowongan aja. Nah, ini batu. Jadi kata batu itu berasal dari batu engine. Yang punyanya siapa? Yang punya pabrik ini anak daripada Raja Riau juga. Dia belum menjabat sultan, namanya Raja Ali Kelana. Dia harus berkelana itu merantau di wilayah Takluk bapak dia di bapak. Ini dia bekerja sama Cina, bangun pabrik batu bata. Batu bata ini produksi sampai ke luar negeri. Zaman dulu udah hebat batu. Wajar kalau sekarang jadi kota industri kan? Iya. Oke, ini replika. Kalau yang aslinya tidak sebesar ini hanya replika. Kalau aslinya sudah di Museum Negara. Ini namanya cogan. Ini bukan cogan. Jadi cogan ini adalah satu regalia di kerajaan itu ada regalianya. Regalianya itu sebagai lambang bahwa ini ada kerajaannya, kerajaan Yaungga. Jadi cogan ini yang aslinya dia terbuat dari perak dan perunggu. Kemudian dituliskan tinta emas di atasnya
merah berbentuk daun sirih. Di dalamnya tertuliskan tentang sejarah asal usul kerajaan Melayu. Jadi asal usul kerajaan Melayu itu tertulis di sini, berasal daripada Bukit Siguntang di bawah Kesultanan Sri Baginda Sultan Iskandar Zulkarnain. Nah, itulah awal mulanya kerajaan Melayu. Jadi boleh dibuat semuanya yang menarik, salah satunya tempat wisata itu museum satu tentang sejarah Batam. Batam itu bermula daripada kerajaan Riau Lingga. Kemudian ditugaskan seorang pemimpin di sana namanya Raja Isa. Nah, ini sudah untuk pengukuhan beliau sebagai pemimpin di kota Batam. Yang Bapak cerita tadi 1829 tadi. Dengan naskah inilah beliau itu bertugas sebagai pemimpin di kota Batam. Tembak sirih. Itu tembak sirih. Jadi kalau tamu itu datang, hidangkan tembak sirih. Ada daun sirihnya, itu dalam tempat-tempat itu ada kapur, pinang, gambir. Tembak sirih. Ini cara berpakaian orang Melayu nikah pada zaman dulu pengantinnya. Yang laki-lakinya lebih kepada Arab-Araban, kepada putih kepada penyebaran agama Islam. Kalau yang perempuannya lebih ke Cina-Cina. Oke. Misalnya zaman pada sekarang ini wilayah tahun itu zaman pada jadi selalu ada beberapa wilayah di belakang kemudian transportasi pada zaman dahulu utamakan ada jalan darat jadi transportasinya itu lewat laut. Kendaraan yang digunakan yaitu namanya pompo. Oke. Kalau ini ada jong. Ini dia sebelum dia ada di renovasi dan dia kayak perahu gitu. Jong namanya. Jong ini dijadikan agenda tahunan sebetulnya. Ada perlombaannya di laut. Jong itu uniknya dia tidak ada orang di atasnya, tapi dia berjalan tuh dengan tenaga angin. Jadi dimainkan di waktu musim angin. Dilombakan itu pesertanya dari Malaysia, Bengkalis, Johor, datang sini, datang tempatnya di Kampung Melayu betul besar lombanya. Jadi dilepas nanti dia bisa nembus sendiri ke garis finish. Nah, pernah tahu namanya kajang? Kajang tahu nggak? Kalau di Banten tuh kajang Pak Malau, kajang Bulipat, kajang kami membuang Melayu. Nah, ini namanya kajang. Kajang ini tempat berteduhnya orang dari panas dan hujan di perahu atau di sampan. Nah, ini bisa dibuka. Kembangkan ini, habis itu langsung di dalam. Ini tahu congkak. Nah, kita yang kayu dulu, terus saya plastik, ini dibajang. Ini meriam bambu digunakan anak-anak dulu tuh di musim bulan Ramadan. Asal lagi buka puasa, tum, ini jenis permainan. Oke, kalau di pelabuhan dan bandara, nah ini dia. BJ Habibie itu di tahun 78 mulainya. Masuk di Banten Barelang itu masih BJ Habibie. Nah, oleh keluarganya dititipkan di sini handphone dan laptopnya Bapak B.J. Habibie semasa mengembang kota Batam. Nah, ini handphonenya B.J. Habibie, handphone sini. Itu laptopnya B.J. Habibie. Asli ya Pak? Asli dong. Asli, bukan replika, ini asli. Oke, sekarang sebagai wali kota yang didampingi dengan Bapak Amsakar Ahmad. Nah, Bapak Amsakar Ahmad ini dan Pak Rudi terbangunlah ini. Ini namanya Sultan Mahmud Riyad Shah. Sultan Mahmud Riyad Shah itu siapa? Sultan Mahmud Riyad Shah itu dia seorang sultan dari kerajaan Riau Lingga. Nah, sebelum yang Abdurrahman nih. Mahmud Riyad Shah ini yang kedua dari catatan sejarah. Barulah Batam punya museum kerajaan Haji.
Oke, nah ini yang Bapak bilang flyover tadi. Namanya laluan Madani sekarang. Dulu jamnya di sini. Namanya ini simpang jam dulu. Jamnya di sini tuh. Karena udah bangun flyover, namanya berubah, jamnya dibawa ke museum. Oke. Oke, kita sampai kepada Tanja. Bapak jelaskan Tanja. Tanja itu artinya tanah yang menanjak. Tanah menanjak kan yang makin ke atas ya. Jadi tanja itu dikatakan tanja apabila dia punya 4 unsur. Pertama tapak tanja, yang kedua bengkung tanja, yang ketiga simpul kasih, yang keempat lambaian ibu. Lambaian ibu ini maksudnya kalau dia pergi merantau jauh, dia tidak lupa sama ibu yang melahirkannya dia. Kalau simpul kasih sayang. Ini namanya dendam tak sudah. Jadi tanja ini masing-masing namanya lain bentuknya. Kalau ini dendam tak sudah yang selalu dipakai pemimpin atau yang muda raja ya. Dendam tak sudah itu bukan artinya dendam kusuman, sakit hati enggak. Dendam tak sudah itu dendam itu maksudnya ada satu niat, satu hajat yang belum tercapai. Tak sudah itu belum tercapai. Oke, Pak, kalau di sana mengungkapkan alat musik, kompang, marwas, terbuka, gendang panjang, itu seperti apa namanya? Kerbau. Oh ini lupa. Kalau ini gantung-gantungan berprofil. Kalau sekarang pakai mandam itu kan gantungan-gantungan kan, nah, untuk menghias ruangan. Kalau laki-lakinya pakai tanja, perempuannya pakai ini. Ini namanya tudung mantu. Tudung mantu. Jadi kalau kalian lihat Pak Rudi sedang berpakaian kebesaran Melayu pakai tanja pakai samping, kemudian Bu Marlin di samping dia, Bu Marlin pasti pakai ini. Namanya tudung mantu. Tentang sejarah daripada gedung museum ini. MTQ 25 Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-25 dari pusat menempatkan ke Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014. Oleh provinsi ditempatkan di Kota Batam di Agung-Agung Kutubri, tepatnya di Bukit. Jadi pelanggan sengaja kita cepat untuk mengingat sejarah gedungnya. Ini yang Bapak bilang jam yang ada di simpang jam. Dia ada 4 sisi. Karena namanya sudah berubah, laluan Madani, jamnya diambil ditaruh museum untuk mengenang sejarah simpang jam tadi. Oke. Kalau ini di masa infrastrukturnya yang dibangun oleh Pak Rudi dan Pak Amsaka selama 2 periode. Ada Taman-Taman Dan Anung, Tempuh Hamidah, macam-macam namanya. Jadi